Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala kulli khairin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin Allah, puji syukur kepada Allah dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan iman dan Islam. Salam dan salam tak lupa senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Untuk kalian, materi kali ini masih ada hubungannya dengan materi yang pernah disampaikan oleh Ustaz Musyafa. Yang dulu pernah disampaikan adalah konsekuensi dari mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kalau sekarang sambungannya judulnya adalah berinteraksi dengan dua kalimat syahadat. Hadir kita Ustaz Musyafa, LCMA, itu marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai jam 1:15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran tentang dua kalimat syahadat yang minimal dalam sehari semalam kita mengucapkannya berapa kali? Minimal dalam kali malam kita mengucapkannya berapa? 9 kali. Subuh 1 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, ya minimal. Kalau di hari itu kita juga azan, ya tambah 2 lagi. Kalau hari itu kita iqomat, tambah lagi 2. Kalau hari itu kita nambah yang lainnya, ya sudah, ya, masing-masing, ya. Hadirin hadirat Allah SWT, pada pertemuan yang lalu kita bahas namanya konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membicara tentang tahapan sebenarnya, tahapan berinteraksi dengan dua kalimat syahadat. Ada beberapa tahapan, tapi pada kesempatan siang ini saya mau berbicara satu tahapan saja, yang dikenal dengan istilah tahapan cinta, ya. Mohon maaf kalau hari ini saya berbicara cinta walaupun bukan pakar cinta, ya. Istilah Arabnya atau istilah Islamnya atau istilah Qur'annya adalah mahabbah. Apa? Mahabbah, cinta, ya. Yang salah satu bentuk turunan dari kata cinta yang sudah menjadi bahasa Indonesia adalah hobi. Hobi itu aslinya bahasa Arab. Aslinya membacanya hubbi. Hubbi itu artinya kecintaanku terhadap sesuatu. Kecintaanku terhadap sesuatu. Lalu menjadi bahasa Indonesia menjadi hobi. Pas gitu.
dipas-pasin. Memang aslinya begitu ceritanya, ya kan? Oleh karena itu tidak mungkin kita itu anti istilah Arab, itu nggak mungkin. Sebab kalau kita benar-benar menolak istilah Arab dalam bahasa Indonesia, negara Republik Indonesia ini akan kehilangan konstitusinya. Akan kehilangan apa? Oleh karena itu jangan ikut-ikutan menolak atau antipati dengan istilah Arab. Nah, kita akan kehilangan konstitusi. Sebab di konstitusi disebut ada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tiga-tiganya istilah Arab. Majelis istilah Arab, permusyawaratan dari kata musyawarat juga Arab, rakyat pun juga Arab. Ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan itu istilah Arab, wakil istilah Arab, rakyat juga Arab. Ada lagi Mahkamah Agung. Mahkamah itu juga istilah Arab. Dan masih banyak lagi, termasuk ini mau pemilu, partai-partai pada mau nyari apa? Nyari kursi. Kursi juga apa? Arab. Kalau nggak mau dengan kursi ya sudah pakai bahasa lokalnya dingklek saja. Ada nggak tahu dingklek ya? Dingklek itu yang dipakai duduk di bawah kecil gitu ya. Nah, untuk sekedar ganjil apa namanya? Ganjil pantat itu dingklek. Masa pemilu mau nyari dingklek nggak mau nanti ya kan? Kembali ya, jadi saya akan berbicara tentang satu tahapan dari sekian banyak tahapan berinteraksi dengan dua kalimat syahadat, yaitu mahabbah, yang artinya adalah cinta. Ya. Maksudnya bagaimana? Pada pertemuan yang lalu dalam sesi dialog atau tanya jawab, ya, di antaranya kita menyinggung masalah bahwa seorang anak yang lahir disambut dengan dua kalimat syahadat, yaitu adzan. Waktu mau berpamitan dengan dunia pun ditalkin dengan kalimat syahadat. Nah, kalau antara lahir sampai meninggal dia selalu berjuang untuk dua kalimat syahadat, bahkan sampai rela mengorbankan nyawanya demi membela dua kalimat syahadat, mati dalam keadaan membela itu, mati seperti itu disebut mati syahid. Syahid ada hubungan dengan kata syahadat juga. Gitu ya? Itu pertemuan yang lalu ya, ada istilah syahid. Apa disebut syahid? Karena dia mati demi membela apa yang dia perjuangkan, yaitu dua kalimat syahadat. Tapi muncul pertanyaan, apa ada orang mau mati begitu demi membela sebuah kalimat? Atau dengan pertanyaan lain, bagaimana ceritanya orang itu kok mau mati demi membela dua kalimat? Nah, untuk menjawab pertanyaan inilah, ya ada, itu ada tahapannya. Itu ada tahapannya. Menuju ke titik itu tuh ada tahapannya. Dan tahapan yang ingin kita bicarakan pada siang hari ini adalah tahapan cinta, atau istilah Arabnya apa tadi? Mahabbah. Gitu. Cinta atau mahabbah. Ya. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Sebelum saya berbicara tentang cinta dua kalimat syahadat, ya boleh juga dong Ustadz bicara tentang cinta, ya kan? Boleh nggak? Boleh. Kalau ilmunya Ustadz tentang cinta itu begini. Ini ilmu Ustadz. Kalau ilmu cinta yang lain saya nggak tahu, ya. Ini ilmunya Ustadz. Cinta sendiri itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Artinya dia bukan sesuatu yang tiba-tiba itu besar. Dia mulai dari sesuatu yang kecil. Nah, tingkatan paling rendah dari cinta itu, ini kalau istilah Arab, istilah dalam Islam, ya, namanya itu ilaqah. Maksudnya ilaqah itu antara kita dengan yang kita cintai itu ada hubungan. Ilaqah itu artinya hubungan. Mulai ada hubungan. Kira-kira begini. Ini kita bicara cinta dulu secara umum, ya. Kalau ada seorang laki-laki, bicara cinta yang gampang itu laki perempuan, kan? Kalau ada seorang laki-laki berjalan berpapasan dengan seorang perempuan, dan antara keduanya tidak ada hubungan apapun, gitu. Ada sesuatu nggak di dalam hatinya?
nggak ada, gitu. Karena nggak ada hubungan apapun, ya sudah lewat saja. Nah gitu. Oke. Kalau kita berbicara sekarang tentang dua kalimat syahadat, masuk ke tema. Manakala antara diri kita dengan dua kalimat syahadat tidak ada hubungan apapun, tidak ada ilaqah, ya berarti nggak ada apa-apa dalam hati kita tentang dua kalimat. Karena nggak ada apa-apanya kita, seperti tadi lewat, ya sudah lewat saja. Begitu. Kira-kira sekarang ada nggak orang tuh mengaku Islam, mengaku apa? Islam. Terus dua kalimat syahadat disebut, atau dia dengar, atau dia melihat tulisan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau dia melihat orang mengamalkan lanjutan dua kalimat syahadat, sholat misalnya, terus di dalam hatinya tidak ada apa-apa, mungkin nggak? Kalau memang benar tidak, kok saya tidak ada apa-apanya ya? Ya berarti tidak ada kalimat syahadat itu dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini tingkatan cinta yang paling apa? Paling rendah, itu ada hubungan. Nah, kalau hubungan ini terus dipupuk, terus dipelihara, terus dirawat, gitu ya, maka semakin menguat. Tidak sekedar hubungan, dia naik lagi, semakin menguat. Ini mohon maaf istilahnya Arab lagi, karena ilmunya Ustadz itu bukan berarti kita selalu mengharapkan, karena belum ketemu saja istilah bahasa Indonesia. Istilahnya namanya sobabah. Namanya apa? Pokoknya begitulah, sobabah. Secara bahasa sobabah itu artinya ada curahan. Ada apa? Jadi paling rendah hubungan. Kalau semakin menguat hubungan itu maka mulai ada curahan. Maksudnya, jadi laki-laki kalau bicara cinta yang enak laki perempuan. Setelah antara seorang laki dan perempuan mulai ada hubungan, ini mulai yang ada dalam hatinya ini hubungan ini ingin dicurahkan. Ingin apa? Ingin ditumpahkan. Mungkin, ya kan? Mungkin tumpahnya dalam bentuk bersiul, ya kan? Saya nggak bisa nyontohin, ya. Gitu misalnya kan? Itu curahan. Mungkin lebih dari itu sudah mulai bukan hanya bersiul tapi berkata-kata. Apa kata-katanya? Godain kita dong. Nah, gitu kan. Mulai itu curahan. Atau tidak berani bersiul, tidak berani berkata-kata, tapi bikin gambar. Apakah bukunya atau digambarin? Gambarnya apa? Gambar hati, lah, ya. Ini tangan bergerak menggambar tuh curahan dari yang di dalam, gitu. Atau sudah berani lagi nulis email atau SMS atau pesan-pesan messenger yang lain, kan? Nah, gitu. Atau lebih dari itu, ya, tangannya mohon maaf sudah mulai bergerak, apakah mau memegang atau mau menyenggol atau mau nyolek atau mau apalah gitu. Semua ini, semua ekspresi apakah dalam bentuk ucapan ataukah dalam bentuk pergerakan organ tubuh, itu kalau baru tingkatan itu namanya baru tingkatan sobabah, yang ada di dalam hati sudah mulai apa? Dicurahkan. Nah begitu. Oke, setelah paham tentang maksud curahan ini, nah kita bawa ke tema kita tentang dua kalimat syahadat dengan seluruh konsekuensinya. Manakala ilaqah tadi, hubungan antara kita dan dua kalimat syahadat semakin menguat, gitu ya, semakin menguat, maka mulai tercurah, gitu. Apa curahannya dengan dua kalimat syahadat ini? Ya, mungkin dia mengucapkannya berkali-kali. Tidak sanggup lagi dia memendam hubungannya dengan keluarga, dipendam di dalam dada saja nggak sanggup. Dia pasti akan ada yang terekspresi, pasti akan ada yang ini harus, karena tahapan itu memang akan dilalui. Nah, saya kasih cerita dulu ya. Ini dulu zaman dulu ada seorang profesornya para dokter, kira-kira begitu ya. Namanya Ibnu Sina. Namanya siapa? Ibnu Sina.
di zamannya dokter banyak di zamannya ya, tapi dia memang engkongnya para dokter laki-laki Ibnu Sina rahimahullah. Di zamannya ada seorang gadis, tiba-tiba gadis itu jatuh sakit, tiba-tiba jatuh sakit, maka oleh orang tuanya dibawa ke dokter. Semua dokter yang didatangkan atau didatangi untuk mendiagnosa penyakit gadis itu tidak ada yang menemukan sakitnya, nggak ketemu rahasia. Sakit apa? Tapi sakit, benar-benar sakit. Kenapa? Karena dokter-dokter sudah nggak bisa mendeteksi sakit apa. Akhirnya oleh orang tuanya itu didatangkanlah Ibnu Sina, gitu ya, profesornya para dokter. Maka Ibnu Sina datang. Dia perhatikan, menurut teori kedokteran yang biasa dan lumrah, nggak ketemu penyakit gadis ini. Akhirnya Ibnu Sina menggunakan pendekatan yang lain. Maka salah satu bagian dari tangan gadis itu, salah satu bagian tubuhnya itu dipegang oleh Ibnu Sina. Lalu gadis itu ditanya, kira-kira kalau bahasanya bahasa sini, satu bahasanya ya, katanya, nak, di kampung sini ada berapa RW? Kira-kira gitu ya. Oh, ada 5 RW misalnya. Tolong sebutkan RW itu satu persatu. RW yang satu itu sebelah mana, RW ini sebelah mana, sebutin 5 RW. Saat menyebut satu RW, Ibnu Sina merasakan getaran nadinya itu berbeda dengan penyebutan RW-RW lainnya. Maka yang getarannya beda itu dikejar lagi oleh Ibnu Sina. Di RW yang nomor sekian tadi itu ada berapa RT? Sebutin, ya kan? Satu-satu. Dan pada saat menyebut RT tertentu, getarannya semakin menguat. Maka di RT itu dikejar lagi oleh Ibnu Sina. Di RT yang itu tuh ada berapa kakak? Ada sekian. Bisa disebutin? Bisa. Sebutin. Saat menyebut salah satu kakak, semakin menguat getaran itu. Ya kan? Akhirnya dikejar oleh Ibnu Sina. Di kakak yang itu tuh ada berapa orang? Rupanya gadis itu tahu juga. Ada bapak, ada ibu, ada ini. Pas menyebut satu nama, gadis itu pingsan. Gadis itu apa? Pingsan. Akhirnya kata Ibnu Sina, penyakit gadis ini obatnya cuma satu, kawin aja dengan orang itu. Kawin aja dengan pemuda itu. Nah, jadi rupanya gadis itu memendam apa? Cinta. Dan dia berusaha terus untuk memendam supaya tidak tumpah. Tapi akhirnya fisiknya kalah. Akhirnya apa? Fisiknya yang kalah, dianya jatuh sakit dan baru terbongkar tumpahannya itu oleh siapa? Oleh Ibnu Sina. Ini cerita tentang gadis dan laki-laki. Sekarang saya bawa cerita lain tentang Islam juga. Di zaman Rasulullah SAW dulu ada seorang anak yang sangat miskin, sangat miskin. Saking miskinnya keluarga anak ini, ibunya sudah tidak mampu lagi membiayai hidup dia, dan dia pun ditumpangkan kepada pamannya. Anak ini mendengar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, dengar tentang dakwah Nabi Muhammad, dan dia tertarik ingin masuk Islam. Tapi masalahnya pamannya itu menentang dakwah Rasulullah SAW. Maka anak ini memendam keinginannya untuk masuk Islam, termasuk memendam keinginannya untuk menemui Rasulullah SAW. Dan dia bersabar menunggu dan berdoa semoga pamannya mendapatkan hidayah masuk Islam, dan dia kalau pamannya masuk Islam dia akan ikut serta pamannya untuk menemui Rasulullah SAW, menyatakan masuk. Tapi yang ditunggu-tunggu gak datang-datang. Terus diumpetin perasaannya itu, dipendam dan dipendam, tapi akhirnya meledak juga tidak tahan. Meledak juga tidak tahan, tanpa dia ketahui pamannya itu
saat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat meskipun tidak di depan Rasulullah SAW atau di rumahnya, pamannya mendengar. Maka pamannya marah karena dia masuk. Ponakannya ini digebukin untuk menarik kembali kalimat syahadat 2 itu. Tapi anak itu tetap tidak mau. Akhirnya pamannya marah, anak itu diusir dari rumahnya. Karena anak itu adalah miskin, tidak punya apa-apa, maka saat keluar dari rumah pamannya dia tidak boleh membawa. Maka keluarlah anak itu, mohon maaf, dalam keadaan telanjang meninggalkan rumah pamannya. Pertama kali dia tuju adalah rumah ibunya terlebih dahulu, karena ibunya juga tidak punya apa-apa, hanya punya semacam karung goni. Tahu karung goni? Tahu ya? Semacam karung goni, hanya punya itu. Nah, untuk menjemur beberapa hasil petik yang bisa dipetik oleh ibunya itu di padang pasir itu, menjemur itu, karena yang punya itu, dan itu pun hanya 1 lembar, oleh ibunya itu dipotong jadi 2, yang sepotong dipakai untuk menutupi bagian tubuh yang bawah, sepotong lagi menutupi bagian tubuh yang atas. Nah, lalu anak itu pun minta izin pada ibunya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah SAW sedang keluar dari Madinah. Maka saking cintanya anak itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW, anak itu berjalan dalam keadaan lapar, letih, mengejar siapa? Rasulullah SAW hanya menggunakan pakaian seperti itu. Ternyata waktu itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan ini di tahun 9 Hijriah dalam sebuah rencana pertempuran namanya Perang Tabuk. Dan itu perjalanan dari Madinah itu 1 bulan. Anak itu menyusul ke sana. Padahal kalau ditunggu di Madinah juga bisa. Tapi saking tidak kuatnya menahan keinginannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah, dia pun berjalan selama 1 bulan menyusul Rasulullah SAW. Nah, karena kelelahan, pas menjelang sampai menyusul Rasulullah, karena kelelahan anak itu meninggal dunia. Malaikat Jibril AS memberitahu Rasulullah SAW tentang kisah anak ini. Maka beliau mengajak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengajak Umar bin Khattab untuk mencari mayat anak tersebut. Ya. Ditemukanlah seorang anak yang sudah meninggal dunia baru saja, dan pakaiannya hanyalah semacam karung goni. Maka saat Abu Bakar dan Umar bertanya, ini siapa? Rasul menjawab, ini adalah Dzul Bijadaini. Ini adalah apa? Dzul Bijadaini. Maksudnya seorang manusia yang berpakaian 2 lembar kain goni. Dzul Bijadaini. Lalu Rasulullah SAW menggali kuburan di dekat situ, dibantu oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dan juga oleh Umar bin Khattab. Setelah kuburan selesai, maksudnya liang lahat selesai, Rasulullah masuk dalam liang lahat itu, dan Abu Bakar serta Umar lah yang menurunkan mayat itu ke dalam liang, sementara Rasulullah yang menerima di dalam. Selagi prosesi menurunkan itu berjalan berlangsung, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat peristiwa itu. Maka karena masih agak jauh, Abdullah bin Mas'ud ya, melihatnya, berteriakan, dia rada-rada istri sedikit, dia mengatakan, ya laitani kuntul mayyit. Aduh, betapa senangnya kalau menjadi mayit itu adalah aku, kata Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena yang menggali lubangnya siapa? Rasulullah. Yang mengubur siapa? Yang membantu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Itu kisah siapa? Dzul Bijadaini. Dzul Bijadaini ya. Pernah dengar cerita itu? Baru Ustaz? Masa belum? Jadi nggak enak kalau belum, kan sudah diceritakan ya. Maksudnya belum sebelumnya ya. Ya, saya ingin menggali bahwa dari cerita ini adalah bahwa pada saat perasaan itu mulai ada, ini nggak bisa ditahan, harus apa? Harus tumpah. Bahkan tumpahnya anak itu luar biasa, sampai dia berani diusir, menyusul, berjalan selama 1 bulan dan sampai akhirnya wafat dalam keadaan seperti itu. Sampai malaikat Jibril memberitahu Rasulullah agar sampai Rasulullah sendiri yang mengubur anak tersebut. Ya. Radhiyallahu anhu. Ya. Itu sababah ya, sababah. Nah, sekarang pun kita perlu bertanya pada diri kita. Kira-kira tahapan 2 kalimat syahadat dalam konteks cinta ini
Cinta sendiri tahapan pertama, tapi dalam cinta ada tingkatan-tingkatannya. Ada nggak tingkatan itu dalam diri kita? Bahwa dua kalimat syahadat itu telah sedemikian rupa mengisi hati kita, sehingga kita pun ingin mengekspresikan atau ingin menumpahkan dua kalimat itu dalam bentuk apakah ucapan, ataukah dalam bentuk perbuatan, atau dalam bentuk yang lain. Nah, salah satu ciri bahwa cinta itu ada, memang nama yang dicinta itu disebut-sebut. Nah, kalau kita benar-benar cinta dua kalimat syahadat, ya harus terwujud dalam bentuk kita sering-sering mengucapkan dua kalimat syahadat. Sering-sering mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu cinta, tingkatan cinta yang kedua, namanya apa tadi? Sobabah. Namanya sobabah. Ya. Kalau sobabah ini semakin kuat lagi karena dipelihara, dipupuk, ya kan, dirawat, dia akan menguat, semakin menguat. Istilahnya adalah, istilah Arabnya syaukun, ya. Syaukun. Ini di Indonesia ini nggak ada istilah syauk, tapi yang dipakai itu adalah pelaku syauk. Namanya asyik. Namanya apa? Asyik, ya kan? Asyik itu bahasa Arab juga, ya. Asyik, ya. Ya, ada hubungannya gitu ya. Syauk itu artinya rindu. Ini kalau sudah sampai ke tingkatan rindu itu sudah banyak gitu nyanyiannya, ya. Salah satunya adalah rindu obatnya harus ketemu kalau rindu, ya. Jadi orang laki-laki, laki perempuan, ya, seorang laki-laki kalau hatinya sudah dipenuhi oleh hubungan dengan seorang perempuan, dia pun sudah berkali-kali menumpahkan dengan berbagai cara, tapi masih belum puas. Email gak cukup, SMS gak cukup, apa obatnya? Harus. Nah, dalam konteks dua kalimat syahadat, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Ta'ala, ya, sama, dua kalimat syahadat itu kan pengakuan kita bahwa sudah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, maka kalau cinta seorang beriman sudah sampai ke tingkatan syauk, sampai ke tingkatan rindu, pasti dia ada kerinduan luar biasa ingin bertemu Allah SWT. Atau kalau pada zaman Rasulullah SAW, pasti dia mempunyai kerinduan yang luar biasa untuk bertemu Rasulullah SAW. Kayak cerita tadi, Dzulbijaitain, ada perasaan di sini ilaqah, naik kepada Sobabah, nggak tahan lagi dia berjalan 1 bulan demi menemui Rasulullah SAW. Dalam konteks kita sekarang mungkin Rasul sudah tidak ada, ya kan? Untuk bertemu Allah mungkin belum pengen, karena syarat bertemu Allah meninggal dunia, ya kan? Harus mati, belum pengen. Gimana mengekspresikan rindu ini? Ya maka rindu kepada apa saja yang ada hubungan dengan Allah SWT. Rindu kepada apa saja yang ada hubungan dengan Allah SWT. Kira-kira begini, kalau seorang pemuda mengaku bercinta atau mencinta sama gadisnya sedang belajar di Singapura, dianya ada di sini, gitu ya. Nah, kalau cuma SMS nggak puas, kalau cuma email nggak puas, misalnya dikirimin surat oleh gadisnya yang bisa kirimin surat pos. Pertanyaannya, begitu nerima surat itu langsung dibuang atau diapakan surat itu? Pasti akan dibaca. Pertanyaannya, dibacanya sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Kira-kira kalau cintanya kuat, dibawa tidur nggak surat itu? Dibawa tidur masih dipegang, ya kan? Masih dipegang. Itu. Nah, begitulah dengan rindu dalam konteks keimanan. Kalau kita mengaku punya cinta terhadap dua kalimat syahadat, rindu kepada Allah SWT, untuk bertemu Allah kita belum siap karena harus mati, ya kan? Tapi ada surat dari Allah SWT. Mana suratnya? Mana suratnya? Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita mengaku cinta dan rindu kepada Allah, pertanyaannya, apa sikap kita kepada Quran? Kita bawa-bawa nggak Quran? Selalu ada di kantong nggak? Kita bawa-bawa nggak? Kita baca nggak? Gitu. Kalau belum, ya berarti sebenarnya dalam diri kita itu belum begitu kuat cinta kita kepada Allah. Belum kuat.
Nah, buktinya itu surat dari Allah tuh, surat cinta dari Allah tuh dibiarin, dicuekin, ya kan? Contoh lain misalnya, oke, kalau sekarang surat udah ada, nggak zaman Ustaz pakai surat pos. Itu yang di Singapura kirim cenderamata atau cenderamata apa cenderahati? Hah? Kalau bahasa Indonesia cenderamata ya. Kalau bahasa Melayu cenderahati. Nggak tahu mana lebih dalam maknanya, cenderahati atau cenderamata? Hah? Ya. Apa yang dikirim kira-kira dari sana kira-kira? Hah? Benda lah ya. Apa kira-kira dikirim? Hah? Hah? Bukan handphone lah ya. Bang. Bang. Jadi yang kirim cewek yang kirim. Cewek, ini cowoknya gimana? Hah? Peci. Coklat. Atau yang lebih berkesan gitu. Misalnya jam tangan boleh lah ya. Jam tangan. Pertanyaannya, begitu dapat kiriman jam tangan dan sampai itu, mau nggak si laki ini, cowok ini berpisah dengan jam tangannya? Hah? Pasti nggak mau. Kalau dia cinta, kalau dia mengaku benar, kalau dia mengaku cinta pada cewek, pasti apa? Tidak. Pakai terus. Dan kemana-mana yang ceritakan ini kiriman dari dia, mati itu kan, ya kan? Nah, bahkan mungkin akan berkali-kali difoto untuk dimasukkan dalam status pribadinya, kan? Untuk buktikan betapa perbedaannya, betapa dalamnya hubungan dia dengan dia, kan gitu kan? Melalui apa? Nah, sekarang baru bisa diakses oleh jam tangan itu. Nah sekarang ada mushaf, ada Quran dari Allah SWT. Kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Islam, mengaku cinta pada dua kalimat syahadat, tapi dibiarin saja. Gitu. Mana bukti cintamu? Kan kira-kira begitu, ya kan? Mana bukti cintamu? Mana cintamu? Gitu. Saat sekarang udah zamannya itu Quran yang oke deh, digital. Nah, di HP-nya ada nggak mushafnya? Gitu. Ada saat mushafnya. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa baca, maklum, daripada nyupir atau nyetir motor. Oke, ada suaranya nggak bisa didengarkan berjalan? Ataukah seluruh suara yang kita dengar sepanjang kita hidup itu suara yang lain? Gitu. Kalau kita mengaku cinta, pasti suara yang paling indah itu suara apa? Suara yang kita cintai. Suara yang kita cintai. Bukan mata Ustaz berat amat. Kalau sudah cinta itu nggak ada istilah berat. Nah, kalau sudah apa? Nah, kita lanjutkan kalau itu tingkatan cinta berikutnya. Ya. Kita akan lihat nanti bahwa kalau sudah cinta itu nggak ada istilah berat. Tingkatan cinta berikutnya setelah syauq rindu adalah namanya al-ishqu. Ya tadi asyik, gitu, ya. Al-ishqu. Ishqu itu terjemah Indonesianya kasmaran. Apa? Nah ini berat ini kalau udah kasmaran, karena kalau orang tuh cintanya sudah sampai ke tingkat kasmaran, apa saja adalah dia, apa saja adalah apa? Adalah dia. Itu kalau udah kasmaran. Ya. Jadi walaupun cuma ketemu sapu tangannya yang jatuh gitu, ya itu bukan sapu tangan tapi apa? Itu dia, ya kan? Begitu. Nah, dulu ada seorang penyair. Seorang penyair tergila-gila pada seorang gadis namanya Laila. Karena tergila-gila pada Laila, dia dijuluki Majnun Laila. Bukan Laila Majnun, Bang. Kalau Laila Majnun, yang gila Lailanya. Itu kalau Laila Majnun. Ini yang gila laki-laki, tergila-gila kepada Laila. Istilahnya bukan Laila Majnun, istilahnya adalah Majnun Laila. Gitu. Oh susah ngucapinnya karena udah terbiasa terbalik, jadi begitu, jadi susah. Yang benar tuh Majnun Laila itu seorang laki-laki yang tergila-gila kepada perempuan yang bernama laki-laki itu namanya sendiri Qais. Namanya apa? Qais. Namanya Qais. Seperti apa kegilaan Qais kepada Laila? Seperti apa kegilaan Qais kepada Laila? Dia suatu hari ngomong begini, mohon maaf ya, karena Qais orang Arab jadi ngomongnya Arab. Qais ngomong begini. Amur diyara Laila fa uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbud diyara syafafna qalbi walakin hubbu man sakana fiha. Perhatikan ya, karena enggak paham.
Suatu hari, kata Qais, suatu hari aku berjalan melewati rumahnya Laila. Maka seluruh bagian dari dinding rumah Laila itu aku cium. Gila kan? Dan tenan ini ya. Masa dinding dicium kan? Nah, kata dia lagi, kata Qais ini, bukan karena aku cinta dinding, tapi karena aku cinta yang dibalik dinding, kan? Jadi kalau udah kasmaran itu udah tinggi itu apa saja adalah dia, walaupun tembok ini belum diplaster, diciumin juga oleh dia, ya kan? Jadi bayangkan kalau tembok belum diplaster masih batu bata merah gitu kan? Bisa bundas-bundas itu buka, ya kan? Tapi bagi dia itu bukan derita. Bagi dia bukan apa? Itu adalah kenikmatan. Jadi cinta kalau sudah sampai ke tingkatan kasmaran itu bukan gila, itu bukan derita, itu bukan kesulitan, itu bukan sesuatu yang berat, itu adalah apa? Kenikmatan. Begitu, itu kenikmatan. Ya. Oke. Nah, bagi orang beriman, kalau dia betul beriman, dia betul apa? Beriman. Maka saat dalam menjalani keimanannya itu dia mengalami derita, dia tidak merasakannya sebagai derita. Dia merasakannya sebagai kenikmatan, bukan sebagai derita. Kayak tadi bocah tadi yang berjalan tadi, Zulbijadain tadi. Apa memang dia tidak sengsara dalam keadaan lapar, barusan diusir oleh pamannya, berjalan 1 bulan berarti padang pasir seorang diri? Itu menderita yang luar biasa. Tapi apakah dirasakan derita oleh dia? Tidak dirasakan derita. Kenapa? Dia sedang kasmaran ingin bertemu Rasulullah SAW. Ya kan? Kadang-kadang mungkin kita lihat ada orang itu, kita bisa bedakan ya, terutama kalau Ramadan musim sholat tarawih. Ada tarawih yang ngebut, super ngebut, ya kan? Tapi ada yang tarawih pelan, 1 rakaat, 1 malam itu 1 juz. Bacanya pun baca yang tartil pelan-pelan. Sebagian orang itu kok mau-maunya ya dia sholat lama begitu. Kan begitu? Kok mau-maunya? Tapi bagi yang sudah tahu tingkatan cinta itu, ya jangankan cuma segitu, lebih dari itu juga siap. Dan dia tidak merasakan derita. Kenapa? Dia merasakan kenikmatan. Kok bisa merasakan nikmat? Iya, cinta dia dalam konteks ibadah kepada Allah, munajat dengan Allah melalui salat tarawih itu sudah sampai tingkatan al-isku, di mana merasakan seluruh derita itu sebagai sebuah kenikmatan, sebagai sebuah kenikmatan. Nah, dalam konteks kalimat syahadat itu begitu. 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan itu menuntut banyak konsekuensi. Tuntutan ini, tuntutan ini, tuntutan ini, tuntutan ini. Apa kita nggak capek memenuhi tuntutan itu? Apa kita tidak letih memenuhi tuntutan itu? Apa kita tidak penat memenuhi tuntutan itu? Ya kalau yang merasakannya dengan cinta, ya dia tidak merasakan semua itu. Justru kebalikannya, yang dia rasakan adalah kenikmatan. Makanya dalam pertemuan yang lalu kita bercerita, Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, tapi masih sholat malam, berdirinya lama, bahkan kaki belum bengkak sampai pecah-pecah kulit beliau, saking lamanya berdiri. Kok bisa begitu ya? Ya beliau tidak merasakan itu sakit. Beliau merasakan apa? Karena cinta, merasakan kenikmatan itu. Begitu, merasakan kenikmatan. Ya, oke. Wah, kalimat terakhir kalau begitu ya. Ini ngomong cinta nih ya. Dan cinta ini bisa tumbuh dan semakin menguat berkait dengan tingkat pengenalan kita terhadap yang kita cintai. Semakin kita mengenal yang kita cintai, dan dari pengenalan ini kita mendapatkan kelebihan-kelebihan atau keistimewaan atau kesempurnaan dari yang dicintai, maka semakin menguat dan menguat cinta kita kepadanya. Tentunya yang mempunyai keistimewaan, kelebihan dan kesempurnaan hanya Allah SWT.
Tapi pendekatan dulu lah. Seandainya manusia kita melihat sepintas seorang gadis, kalau kita cari siapa namanya, dapat namanya bagus. Dari mana dia? Wah, kita mendapatkan informasi semakin menguatkan lagi, karena kita mendapatkan kelebihan atau keistimewaan dia, ya kan? Saya tidak mengatakan kesempurnaan, nggak ada kalau manusia. Kita cari lagi informasi, oh ternyata keluarganya begini. Kita cari lagi informasi, oh ternyata kesolehaannya begini, keagamanya begini, ya kan? Semakin mendapatkan informasi dan mengenal dia, dan kita dapati kelebihan-kelebihan atau keistimewaan-keistimewaannya, maka semakin menguat cinta kita kepada dia. Nah, dalam konteks kepada Islam, dalam konteks keimanan, dalam konteks kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kalau kita ingin menumbuhkan cinta kita kepada semua ini, ya kan, maka kenalilah semua itu. Bagaimana muncul tumbuh kecintaan kita pada Islam, Ustaz? Ya kenali Islam. Semakin kita mengenal Islam dan mendapati kelebihan-kelebihannya, keistimewaan-keistimewaannya, bahkan kesempurnaan Islam, maka akan semakin kuat cinta kita kepada Islam. Begitu bagaimana kita bisa mencinta Rasulullah? Rasul sudah wafat. Kita baca cerita tentang beliau. Siapa beliau? Semakin kita baca biografi beliau atau sirah beliau, kita mendapati kelebihan beliau, keistimewaan beliau, dan bahkan kesempurnaan beliau sebagai seorang manusia, maka akan tumbuh cinta kita kepada beliau semakin menguat. Dan begitu. Oleh karena itu, singkat kita, closing statementnya adalah, ya untuk mengenal itu ya kita harus baca, kita harus belajar, kita harus mengaji. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Aku lupa lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan sekalian, sebelum kita sesi tanya jawab, perolehan infak kemarin di lantai 19 itu Rp130.000. Insya Allah kami gunakan untuk biaya konsumsi. Kemudian ada pertanyaan, kemudian saya lupa bawa souvenirnya di atas ketinggalan. Jadi kita aja terus ini kalau ada yang mau souvenirnya, nanya silakan bisa diambil. Baik, ada yang mau nanya? Ada ya Pak Isa ya? Pak Isa? Enggak, oh ya, ada ya? Bener sih. Sebenarnya ada sih. Jadi nggak mau sih. Ya silakan. Pak siapa? Samsudin. Ya, silakan Pak Samsudin. Ada di Quran kalau nggak salah ada hafal deh. Nama mukmin naida. Zukiro bahwa tidak belum ada. Kalau nggak salah tadi orang sesungguhnya mukmin itu ketika disebutkan nama Allah itu bergetar itu masuk di tingkatan yang mana itu, boleh dikaitkan ya dengan yang ya. Kita mudah kamu. Tambah lagi. Ada lagi, ibu-ibu mungkin. Ibu belum ada. Ada, oh iya, awalnya ada. Silakan. Silakan Bu. Oke. Hero. Oh, ya. Kalau yang tadi adalah implementasi dari kejutan. Kalau kita misalnya diberi Allah kesempatan atau mungkin juga cobaan mungkin apakah dengan kita masih sakit dengan mengingat Allah itu suatu apa ya kita terhadap Allah. Ya. Baik. Kalau lagi nih, biasanya Pak Munir biasanya Pak Munir. Satu lagi. 3 ganjil. 3 satu lagi. Ganjil coba. Budgetnya 3 Pak, 3. Sampai 3 budgetnya. 3. Pak Semi. Pak Mauci nih Mauci. Pak Rudi kan ya? Kita ya kan. Lengkap ya Pak Rudi. Tadi Pak. Pak Bater. Kita ini targetnya Pak agar kita itu selalu ingat pada Allah. Ya. Terakhir. Rekomendasi buku cinta Allah sama
surah Rasulullah. Ah. Rekomendasinya begitu. Ya. Terima kasih ya. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wajilah ya, wajilah itu terjemahannya tergetar ya. Terjemahannya. Wajilah itu perasaan sebenarnya. Perasaan campuran antara cinta dan takut sekaligus. Bahasa lainnya mungkin harap-harap cemas. Gitu. Itu wajar namanya. Bahasa Arabnya wajar atau wajar. Jadi begini, kira-kira dulu sebelum bicara ke ayat itu, orang beriman itu setelah selesai melakukan ibadah, selesai melakukan sholat, justru dia diliputi rasa wajilah itu. Apa itu wajilah? Jangan-jangan sholatku ya kalau seperti tadi itu kayaknya diterima gitu. Jadi bolak-baliknya perasaan antara harap-harap cemas itu bolak-baliknya perasaan itu namanya apa? Wajilah, wajar. Nah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nah, gitu. Jika nama Allah disebut, maka hati mereka mengalami perasaan wajar itu. Mengalami perasaan wajar. Apa itu wajar? Kadang-kadang cinta ya ada takutnya juga, takut dan ada cintanya juga gitu. Cinta, saya kasih gambaran dulu cinta dulu ya. Ini kita ini mungkin karena terbiasa, artinya nggak ada perasaan. Begitu maghrib tiba, TV itu ada, itu nggak ada perasaan kita. Kenapa? Biasa. Bahkan kebanyakan di antara kita malah dimatikan. Begitu. Nah, saya baru merasakan bahwa itu tuh istimewa pada saat menerima tamu dari Australia, orang Islam. Pas maghrib TV ada, biasa kita kan, karena sudah maghrib kita matikan, gitu. Karena cukup memberitahu aja bahwa sudah maghrib, kata dia, jangan matikan. Dia menunggu adzan di TV itu sampai selesai dan menangis bercucuran air matanya. Kenapa? Ini kenikmatan yang tidak saya dapatkan di Australia. Kenikmatan yang tidak saya dapatkan di Australia. Menangis bercucuran, benar-benar bercucuran. Lihat, jadi kata dia, kapan itu TV Australia itu ada? Kapan TV Australia ada? Makanya yang di sini kan orang-orang TV ini jangan dihilangkan azan TV. Mungkin kita menganggapnya biasa, tapi banyak orang menganggap apa? Luar biasa itu. Nah, itu kan nama Allah disebut melalui azan itu ya. Itu tergetar hati dia, tapi yang dominan di situ adalah cintanya. Yang dominan apa? Cintanya, karena ada harapan bagaimana itu bisa ada di negerinya. Ada juga yang bergetar itu bukan karena cinta atau karena gembira, karena takut. Nama Allah disebut, waduh. Langsung yang kebayang di dia adalah sekian dosa saya, sekian salah saya, sekian saya, ya kan? Nah, orang beriman itu manakala nama Allah disebut itu mestinya itu. Nah, kok saya tidak punya? Ya berarti tadi mungkin cinta kita sedang abstain, kita sedang pergi absen, ya kan? Ya kan, cinta itu perasaan kan? Ya, walaupun kita suami istri kadang-kadang tuh nggak ada perasaan apa-apa, kadang lagi hilang, gitu. Ya kan? Cintanya lagi ngabur tak kemana. Gitu. Nah, oleh karena itu yang diperlukan kita adalah bagaimana tetap hadir perasaan itu, apakah cinta atau bisa kita bayangkan kalau kita jalan-jalan ke negeri, yang kita tahu negeri itu di situ Islam sangat minoritas, tiba-tiba kita ketemu masjid, apa perasaan kita? Wah, luar biasa itu gembiranya, ya kan? Itu berarti ada iman di sini. Nah, pertanyaan tadi itu di tingkatan mana? Bergantung kekuatannya. Kalau istilahnya tergeraknya cuma begitu saja ya segitulah iman tingkatan kita. Gitu. Tapi kalau sampai menguat sampai bercucuran tadi, oh berarti luar biasa. Jadi dia wajar itu sendiri bisa rendah bisa tinggi. Gitu ya. Itu terkait dengan wajar. Nah, kalau mensikapi cobaan sakit dengan kepada Allah. Jadi sakit itu bisa kita sikapi dengan berbagai perasaan.
Bisa disikapi dengan berbagai apa? Perasaan. Nah, bagaimana perasaan orang beriman mensikapi sakit? Itu insya Allah nanti ada tingkatannya lagi ya. Tahapannya ini belum selesai, baru kita cerita. Ada namanya tahapan yang paling tinggi itu ridho. Ridho. Jadi ridho itu ya, terjemah Indonesianya itu masih bahasa Arab, cuma bunyinya aja berubah. Rela. Sebenarnya ridho, rela aja ridho itu ya kan. Nggak diterjemahin, cuma bunyinya aja berubah dari dot menjadi apa? Menjadi L, rela, sama dengan wudu. Sebagian masyarakat wulu menyebutnya. Luhur menjadi apa? Lohor atau luhur, ya kan? Zohir menjadi lahir. Itu asli Arab masih itu, rela, gitu ya. Orang Jawa double itu perubahan katanya, dari rela menjadi lilo, ya kan? Nah, itu asli ridho juga, masih ridho juga. Ya. Mungkin karena susah terjemahinnya gitu ya. Ya akhirnya diterjemahnya rela, gitu ya. Artinya diterima dengan hati yang tulus. Dengan hati apa? Istilahnya terserah Allah SWT. Itu sikap yang paling tinggi. Sikap yang apa? Paling tinggi. Tetapi ada juga sikap-sikap hati yang lain. Yang lain, sebagian dari sikap hati yang lain itu masih masuk koridor dibenarkan, dan sebagian lagi sudah keluar dari koridor yang dibenarkan. Misalnya kita murka. Apa sih saya disakitin begini? Nah itu berarti sudah keluar dari koridor yang dibenarkan, ya kan? Mensikapinya dengan marah, ya. Jadi sakit disikapi bagaimana? Sikapi dengan sikap apa saja, terserah posisi hati kita, tetapi carilah posisi-posisi yang masuk kategori dibenarkan oleh agama kita, oleh syariat kita. Ya tadi bisa disikapi dengan kesabaran, disikapi dengan kerelaan. Nah, apakah sabar itu tidak berarti kita nggak boleh berubah? Boleh juga berubah, karena berubah itu juga atas perintah Allah SWT juga, atas perintah Allah SWT. Begitu ya. Nah, terus supaya bisa ingat terus bagaimana? Gitu ya. Biar bisa ingat terus bagaimana? Jadi begini Pak, sebenarnya menyebut atau zikir itu pada asalnya yang namanya zikir itu adalah ekspresi dari yang di dalam hati. Itu pada asalnya. Artinya kalau di dalam hati kita itu ada isi nama Allah, ada isi keimanan kepada Allah, pasti lisan kita akan menyebut. Itu pasti. Gitu. Bahkan dalam keadaan kita sedang tidak sadar pun kalimat itu akan keluar. Kalau memang ada isinya. Tapi kalau saya kok lebih sering nggak menyebut, jarang-jarang nyebut itu, sesekali aja nyebut. Ya artinya berarti isinya sedikit berarti, gitu. Jadi pepatah mengatakan gelas itu akan memuncratkan apa yang ada dalamnya, memuncratkan apa yang ada di dalamnya. Nah kalau dia isinya penuh, maka muncratnya gampang, gitu kan? Tapi kalau cuma basah, bisa muncrat ya? Cuma basah saja. Ya nggak muncrat, udah gini-gini juga nggak netes, cuma basah, ya kan? Gitu. Nah, kalau ingin agar hati kita selalu, ingin agar lisan kita selalu menyebut nama Allah, ya penuhi hati kita dengan keimanan dan keyakinan pada Allah SWT. Niscaya lisan akan terus menyebutnya, gitu ya. Tapi tingkatan itu terlalu jauh dan terlalu tinggi, Ustaz. Rumit. Gimana? Kita balik dengan apa? Kita latih hati kita melalui lisan kita. Kita sering-sering hanya bunyi nama Allah, ya kan? Kita sering-sering lisan kita menyebut nama Allah, apakah bentuknya Alhamdulillah, atau bentuknya Subhanallah, atau bentuknya Allahu Akbar, atau bentuknya Astagfirullah, atau bentuknya Masya Allah, ya kan? Apa saja yang ada kata Allah di situ, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, ya kan? Gitu ya. Itu kalau hati kita belum terisi gimana? Boleh juga dibalik logikanya. Hati itu kita isi, dalam dulu kita paksa menerima zikir-zikir itu melalui apa? Lisan kita, gitu ya. Jadi yang paling abdul, paling bagus itu manakala lisan itu adalah ekspresi dari hati. Jadi kalau belum bisa ya sudah dibalik aja. Kita perbanyak zikir saja.
menyebut nama Allah, subhanallah, astagfirullah, bismillah, Allahu akbar, ya kan, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, masya Allah, ya kan? Nah itu sering-sering. Nah, itu bisa dibiasakan. Oleh karena itu kalau kesandung jangan buset, jangan gitu, ya kan? Ya, itu berarti kalau buset urusan kita itu ya bullshit aja itu, ya kan? Nah hati kita itu waktu itu nanti gila, ya kan? Oh, gila, ya. Jangan gitu. Tapi masya Allah, subhanallah, itu bisa dibiasakan begitu. Dibalik logikanya, ya kan? Kadang-kadang kita juga wah keren, ya kan? Nggak tahu sendiri, keren juga ini apa yang kata kita, ya kan? Tapi biasakan dengan kalimat-kalimat yang menyebut apa? Nama Allah. Bisa dilatih itu, bisa dilatih. Ya. Mau makan, Bismillah, Alhamdulillah, ya kan? Kepleset, Astagfirullah atau Innalillah, ya kan? Nah, biasakan yang begitu melalui lisan supaya masuk dalam hati. Itu ya. Insyaallah. Kemudian buku yang Oh iya. Jadi begini, kalau buku yang bicara tentang cinta kepada Allah, saya nggak hafal judul-judulnya bahasa Indonesia. Tapi masuk saja toko buku itu banyak itu bercinta dengan Allah, gitu-gitulah ya. Ada gitu bercinta dengan Allah atau apa. Kalau ingin mencintai Rasulullah, gitu ya, baca saja biografi beliau, sering-sering dibaca. Semakin sering kita baca, semakin kita tumbuh cinta kita pada Allah. Ya. Gitu. Ini masih ada waktu. Nah, cerita terakhir ya. Ini ada seorang santri. Dia pengen mimpi bertemu Rasulullah. Pengen banget mimpi bertemu Rasulullah. Tetapi nggak mimpi-mimpi juga. Hanya dia mengadu Pak Kiai. Saya pengen mimpi bertemu Rasulullah kok nggak ketemu-ketemu, kenapa ya? Kiai menjawab, itu buktinya kamu tidak mencintai Rasulullah. Kalau kamu mencintai Rasulullah, pasti kamu mimpi bertemu. Kata santri itu, masa nggak cinta Rasulullah? Katanya enggak. Intinya ngeyel lah ya. Santri itu ngeyel bahwa dia mengaku cinta, Kiai tetap bersikukuh bahwa dia tidak. Jadi katakan ini saja deh, santri ya. Besok kan hari Kamis, ya, kamu puasa ya, puasa. Nanti berbukanya di rumah saya. Berbukanya apa? Di rumah saya. Jadi malam Jumat itu berbuka di rumah saya dan tidur di rumah saya. Kata Kiai. Nah, ternyata pas malam Kamis itu santri itu lupa nggak sahur. Lupa apa? Tapi karena udah diminta oleh Kiai agar puasa, terpaksa dia puasa tanpa sahur. Hari itu di pesantrennya ada kerja bakti, sengaja Pak Kiai. Kerja bakti. Nah, santri yang puasa itu pun harus apa? Kerja bakti juga. Mungkin dia tiduran, ya kan? Nah, menjelang maghrib, wah dia masuk ke rumah Pak Kiai. Nah, saya sudah berpuasa Pak Kiai. Apakah dengan puasa itu nanti saya akan bertemu Rasulullah? Ya kita lihat saja nanti, kata Kiai. Nah, rupanya begitu maghrib tiba, Kiainya ngomong, mohon maaf santri. Rupanya hari ini Bunyai itu tidak masak, ya kan? Bunyai apa? Tidak masak. Terpaksalah kita berbuka dengan garam. Bayangkan, wow, luar biasa. Berbuka dengan apa? Garam. Tambah bau sudah. Waduh, kata satu tiba dilakonin ya, mungkin ini syarat bertemu siapa? Rasulullah. Karena udah kelelahan, begitu selesai sholat isya, dia langsung tertidur. Langsung apa? Tertidur. Pagi-pagi habis subuh tanya Pak ya, gimana? Semalam mimpi bertemu Rasulullah enggak? Enggak katanya. Loh kok enggak katanya? Padahal saya cinta Rasulullah kata santri itu. Oh berarti kamu enggak cinta Rasulullah. Tapi ngomong-ngomong kamu semalam mimpi apa? Mimpi hujan kebanjiran kok ya katanya. Oh kamu enggak cinta Rasul berarti mimpi. Kamu cinta air berarti, ya kan? Kamu cinta kan? Buktinya kamu mimpi kehujanan terus apa? Kebanjiran, dalam banjir itu kamu minum kan? Nah minum sepuas-puasnya, iya ya. Kamu cinta air bukan cinta. Kalau cinta Rasul pasti bertemu. Ya ini penutup. Baik, kita mohon doa Ustaz kebaikan kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam Ibrahim.
wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi. Allahumma hamdan syakirin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi lima la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'aana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilana al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulai infak pada hari ini adalah Rp244.000. Semoga dengan Allah atas infaknya dalam Allah kita semua. Itu banyak yang membaca Alhamdulillah istighfar dan hadis. Alhamdulillah astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada di makan. Silakan Pak.